kegiatan program guru penggerak ini kita akan menggaungkan tentang budaya positif. Ya, hal-hal yang terkait apa yang nanti akan disampaikan antara lain yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, yang kelas dari tiga restitusi. Dan kita duduk bersama-sama. Nah, pertama adalah Bapak Ibu tentang perubahan paradigma. Oleh Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita tidak perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, paradigma ini sebenarnya adalah kita menginginkan adanya perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi kalau kita lihat satu persatu garisnya, untuk stimulus respon ini kita akan berubah dari realitas kebutuhan kita itu sama, gitu ya. Jadi menganggap bahwa kebutuhan misalkan siswa dalam satu kelas itu kebutuhannya sama semua. Tapi ternyata dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, realitanya adalah kebutuhan satu siswa dengan siswa yang lain adalah berbeda-beda, gitu ya, kebutuhannya berbeda. Maka kita mengubah dari posisi stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau misalkan dia terlambat ya sudah salah, tapi tidak melihat latar belakang kenapa dia sampai terlambat, gitu ya. Nah itu stimulus respon. Nah kontrolnya bagaimana? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita misalkan jadi guru piket di depan, kemudian ada siswa yang terlambat, maka pasti satu dengan yang lain alasannya berbeda-beda. Ada yang macet, mungkin macetnya dari rumah, gitu ya. Mungkin di jalan ada kecelakaan dan sebagainya, masih berbeda. Nah, teori kontrol ini adalah mengembalikan kepada bagaimana sebetulnya anak ini alasannya seperti apa ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika kita mengajar, mungkin kalau orang pengajar zaman dulu adalah kalau gurunya mengatakan A, siswanya semua harus mengatakan bahwa kemudian sebetulnya ada A aksen kalau dalam matematika ya Pak. Ada A aksen, ada A kecil, ada A kurung 1, ada A kurung 2 dan sebagainya. Artinya pemikiran manusia dan pemikiran anak itu sebenarnya berkembang. Sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang itu. Jadi kita menganggap bahwa murid atau siswa kita itu adalah punya pandangan yang pasti berbeda dengan yang lain, juga berbeda dengan gurunya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan satu kesalahan, ketika anak melakukan satu pelanggaran dari tata tertib, sudah kena punishment bahwa dia salah. Padahal kemudian kita harus berubah ke teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ada mungkin anak yang melakukan kesalahan tapi dia pengen diperhatikan sama wali kelasnya, yang butuh perhatian. Karena di rumah dia nggak dapat perhatian dari orang tua. Caper. Maka dia pasti punya tujuan dari melakukan kesalahan itu. Padahal harusnya dia tidak bisa, atau dia pasti mampu untuk tidak melakukan itu. Tapi kemudian dia melakukan itu. Kenapa ya? Saya caper aja, pengen tahu respon dari wali kelas seperti apa. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita berubah bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita menginginkan anak itu bisa mengontrol pribadi mereka sendiri. Bahwa ini loh salah, ini loh. Ketika salah berarti saya tidak harus mengerem diri supaya tidak melakukan itu. Ketika itu benar, berarti dia akan melakukan seperti mau. Ini namanya kontrol ya. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya bisa mengontrol orang lain, biasanya kita sebagai guru, saya bisa mengontrol murid saya. Nah, kita mengubah posisinya menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol anak. Karena tadi kebutuhan anak berbeda, karakteristik anak berbeda, latar belakang keluarga juga berbeda. Dan tentunya Bapak Ibu yang sudah jadi wali kelas paham betul. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk kemudian ada gagal, terus ya sudah pokoknya harus begini, dipaksa, gitu ya. Nah padahal kita harus berubah ke teori kontrol bahwa kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi dengan anak. Kita kesepakatan.
kesepakatan dengan anak supaya nanti menciptakan pilihan-pilihan baru, supaya anak itu menyadari dalam diri inter motivasinya tertentu. Dan terakhir, stimulus standpointnya adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi sekarang berpikirnya adalah model berpikir menang dan menang, tidak menang dan kalah, tidak salah dan benar, tapi harus menuju ke positif dan positif. Nah, itu kira-kira paradigma yang perlu kita rubah. Ya, paradigma kita selain belajar bersama berkolaborasi untuk mengubah paradigma itu menjadi teori kontrol dari teori stimulus respons. Kemudian oleh diajari waktu mengatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika anak itu pengen merdeka, dia juga harus disiplin. Pengen merdeka, pengen menginginkan apa yang diinginkan, dia juga harus disiplin. Disiplin itu kan bagian dari kontrol, yang mengontrol diri. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-keras dengan sekuat-kuatnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang mungkin. Jadi ketika anak itu tidak bisa mendisiplinkan diri, kita sebagai guru berusaha mendisiplinkan anak. Tetapi karena kita faktornya faktor eksternal mendisiplinkan anak, suasana yang dibangun bukan suasana antara saya sebagai penghukum dan yang terhukum, tapi kita sama-sama merdeka. Artinya apa? Artinya bahwa murid itu diberikan keleluasaan untuk juga berpendapat, juga mengemukakan apa yang dia risaukan atau apa yang dia alami. Ya. Nah, itu menurut pemikiran diajar. Jadi tidak terkungkung pendidikan. Baik, kita lanjutkan berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi sudah kita kupas sedikit tentang disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang ada? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi keinginan yang ingin dicapai yang secara positif yang dimiliki oleh individu itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sekarang kita gaungkan itu ada pada 5 profil pelajar Pancasila. Ya, 5 dimensi profil pelajar Pancasila ini yang sedang kita gaungkan. Itu bagian terkecil dari beberapa nilai kebajikan sebenarnya yang banyak. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini nilai kebajikan yang pertama. Pertama pasti yang diinginkan adalah bagaimana manusia itu bertakwa, beriman, dan berakhlak. Yang kedua adalah mandiri. Jadi diharapkan murid itu mandiri. Makanya ketika kita melakukan proyek profil pelajar Pancasila, itu pasti kemandirian yang diinginkan kita terhadap. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Bagaimana kemudian anak itu mencari tahu secara kritis apa yang proyek yang nanti akan kita lakukan, akan mereka lakukan. Berpikir kritis itu berarti mencari tahu tentang hal-hal yang belum dia ketahui secara langsung. Kemudian berkebinekaan global. Ini kaitan dengan kita mempunyai banyak provinsi dan mempunyai banyak suku, ras, dan seterusnya. Maka kita harus tahu bahwa Indonesia adalah bineka. Ya. Kemudian bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, 5 profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu 5 nilai kebajikan yang dimiliki atau yang digaungkan untuk anak-anak kita zaman sekarang. Berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya 3 perilaku. Yang pertama adalah eksternal, penghargaan, dan internal. Eksternal, ketika anak itu mempunyai motivasi eksternal, berarti motivasi ini muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi ketika anak itu berusaha sekeras mungkin supaya tidak terlambat atau supaya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya untuk menghindari hukuman, berarti dia mempunyai motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal. Berarti motivasi yang masih dari luar, dia menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, misalkan suruh mengerjakan tugas yang lebih banyak ketika dia terlambat. Atau penghargaan, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ketika dia biasanya kalau anak kita kan, Pak, kalau misalkan saya ini dapat nilai plus ya, Bu dapat nilai plus ya, itu masih eksternal ya. Masih butuh penghargaan, masih butuh validasi reward. Dia masih butuh itu.
Nah, sebetulnya motivasi yang tertentu adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia itu seperti apa pengennya, dan menghargai diri sendiri, memantaskan diri sendiri untuk mereka percaya diri bahwa mereka bisa. Nah, ini yang agak susah di situ ya, memunculkan motivasi internal dari murid kita itu bagaimana caranya supaya mereka tahu betul kebutuhannya A, potensinya B, digabung A plus B menjadi motivasi internal untuk berprestasi. Ya, jadi bukan takut akan hukuman, bukan takut akan nanti diapain sama gurunya, bukan karena juga berebut untuk mencari penghargaan, tapi betul-betul mereka memantaskan diri bahwa saya memang pantas untuk dapat ranking 1 misalnya. Saya memang pantas untuk dapat prestasi olahraga misalnya. Itu internalnya. Sehingga kita mengarahkan ke situ. Nah, kaitan dengan motivasi eksternal dan internal tadi, maka muncullah ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Kaitan dengan PMM tadi kayaknya kita lagi seru-serunya tentang restitusi ya. Nanti kita coba bahas di situ. Nah, di sini kita lihat identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian tadi sudah kita bahas tentang disiplin dan hukuman. Nah, kalau kita melihat dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menghukum orang itu berarti orang itu harus tersakiti. Nah gitu ya. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau misalnya kita membuat aturan tata tertib, misalkan terlambat poinnya 5, itu konsekuensi. Anda mendapatkan poin 5 karena terlambat. Ya, itu konsekuensinya dengan hukuman. Kalau hukuman itu mendadak. Jadi kita nggak punya aturan nih. Kalau anak itu misalnya lompat pagar, udah kamu dihukum skorsing 3 hari, tapi belum ada aturan. Atau tiba-tiba guru mengatakan seperti itu, atau tiba-tiba kesiswaan mengatakan seperti itu. Nah itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah tertulis ini loh, kalau melanggar, kalau melompat pagar hukumannya misalkan 30 kan gitu ya poinnya. Nah kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan itu maksudnya gimana? Nah kalau kamu melompat pagar, apa yang kira-kira terjadi? Apa yang kira-kira yang nanti kamu akan dapatkan? Oh saya bisa terjatuh, Pak. Oh saya bisa luka, Pak. Oh saya bisa kena. Nah itu restitusi namanya. Jadi timbal balik yang dia ketahui dari pengalaman yang dilakukan. Ya. Kemudian berikutnya untuk hukuman itu tidak nyaman untuk murid, pasti tidak nyaman. Ya, karena dihukum. Kemudian tapi waktunya jangka panjang. Kemudian terikat di sini. Saya pernah dihukum, sama seperti kita waktu dulu SD mungkin ya. Ada hukum pakai dilempar menghapus, sampai sekarang masih ingat gurunya siapa. Pengajarannya apa? Itu namanya hukuman. Karena dia spontan gurunya itu. Kamu kenapa? Kamu perhatikan itu langsung bilang ini spontan ya. Nah, muridnya pasti akan ingat, oh iya ya saya pernah dihukum. Nah, ini hukuman. Ya, waktunya ada jangka panjang. Ya, akan teringat terus. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman betul, tapi untuk ukuran jangka pendek. Karena misalkan dalam 1 semester itu kan ada pemutihan lagi ya. Berikutnya sudah, mereka kemarin. Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu menguatkan murid dan anak dalam waktu yang panjang, bahwa ketika dia sadar bahwa itu salah, ketika dia sadar bahwa itu nanti akibatnya A, B, C, D, maka dia akan tidak melakukan itu dan akan jangka panjang. Tapi muncul kesadaran itu dari motivasi internal. Ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan, mendapatkan keadilan menurut guru ya, menurut penghukum itu dapat keadilan karena dia sudah salah. Ya. Korban bisa diabaikan. Ya sudah, catat aja sudah selesai. Guru tidak akan mengingat. Nah, tapi kalau restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Restitusi itu saya sebagai murid itu korban. Saya dapat gantinya nih. Oh iya, ternyata ketika saya melakukan kesalahan tadi, gitu ya, saya akan jatuh, saya akan luka dan seterusnya. Dia akan sadar diri, maka mendapatkan ganti dari kesadaran yang dia dapatkan. Ya. Kemudian berikutnya murid atau anak akan tersakiti. Jelas kalau dihukum pasti sakit, tersakiti hatinya. Ya. Kemudian murid atau anak juga tidak nyaman. Tidak nyaman kalau misalkan akumulasi dari scoring poin tadi itu, ya kan, kita jumlahkan ternyata dapat scoring, kemudian tidak nyaman nanti.
Kos berapa 10 pada 15 harus kos 3 hari misalnya. Kan tinggal 5 lagi, itu tidak nyaman. Nah, kalau restitusi korban itu mendapatkan penguatan, dikuatkan oleh gurunya. Nah, kamu udah tahu kan kalau seperti itu tidak baik, nantinya akan seperti itu, maka jangan seperti itu. Ya, itu restitusi. Itu perbedaan dari 3 hal. Ini juga sama seperti itu kurang lebihnya sampai dengan ini. Jadi untuk hukuman itu lebih bersifat negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih netral ya, tidak ini. Tapi kalau restitusi itu bersifat positif. Ya. Nah, jadi makanya tadi masih di stimulus respon kita netral, tapi di dari konteks lebih kepada pembelajaran tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun kita sekolah masih SD mungkin itu di area negatif ya, area negatif. Karena untuk mendisiplinkan anak. Tapi yang sekarang ini lebih kepada stimulus respon sebetulnya. Untuk positif kita belum, ya jujur aja kita belum. Nah, makanya kemudian kita diseminasikan supaya kita berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke, ini masih sama perbedaan dari ketiga yang tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah ada di beberapa, saya lihat beberapa kelas itu sudah ada keyakinan kelas, ya. Karena kita sudah mulai membuat di awal tahun. Komitmen ya. Hal-hal yang termuat dalam keyakinan kelas itu antara lain bersifat lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau misalkan keyakinan itu kan lebih bersifat tidak ada kata jangan, tidak boleh itu kan tidak ada. Kalau keyakinan kelas ya. Kalau peraturan jangan membuang sampah sembarangan itu peraturan. Ya tidak boleh mencoret-coret itu peraturan. Jadi itu beda. Siswa dilarang. Nah, ada kata dilarang itu juga termasuk peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh anggota kelas, tapi kaitannya adalah yang benar. Ya, nanti kita lihat beberapa kata yang bisa kita pakai. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Seluruh anggota kelas membuat keyakinan kelas bersama. Nah, ini ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang bisa mencerminkan keyakinan kelas. Misalnya, keyakinan kelas pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu happy, perlu melakukan tugas, perlu saling menghormati, perlu ada rasa empati, simpati, ya, perlu merasa aman. Itu keyakinan contoh keyakinan kelas bukan kelas pertama. Kelas yang kelima, selalu bersifat positif, selalu berpandangan positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini yang poin ketiga biasanya dilarang meninggalkan dompet dan HP di sekolah, nah, di kelas. Ini diganti dengan kalimat ini, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Gitu ya. Jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Ya. Sempurna sekali gurunya. Tinggal bagaimana anak itu mencermati mencermati kalimat itu. Enggak, bukan. Berkomitmen terhadap setiap tugas, tidak boleh tugas itu terlambat. Nah, diganti dengan ini, berkomitmen terhadap setiap tugas, tidak bolehnya dicoret, jangan dicoret. Ya. Kemudian senantiasa membantu. Ya. Keyakinan kelas ke-7, misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, sama seperti yang ketiga tadi ya. Menghormati orang dan menghormati menjaga barang orang lain juga, teman yang lain juga. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, ini bagian-bagian dari keyakinan kelas. Kita lanjutkan dalam kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Manusia itu pasti akan berusaha supaya bertahan hidup. Bagaimana dengan makan, dan bekerja supaya bisa makan, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu tadi seperti contoh yang tadi ya, siswa mungkin butuh kasih sayang dari wali kelas yang di rumah nggak pernah dibulai orang tuanya, misalnya, nggak pernah ditepuk-tepuk orang tuanya, ya pasti. Maka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian butuh juga kebebasan, kemerdekaan.
supaya dia juga dapat merdeka untuk berkreativitas, ya, memikirkan diri dia sendiri, tapi dengan tanggung yang ada di sekolah. Kesenangan, dia butuh senang juga di sekolah, jadi nggak harus belajar terus kan. Ini sesekali waktu belajar di kelas, sesekali waktu kita belajar musik dengan kesenangan. Dan penguasaan, kebutuhan manusia itu sebenarnya menguasai orang lain. Termasuk kita misalkan bergaul dengan teman kan, bagaimana kita merangkul teman kita itu kan bagian dari kita menguasai orang lain supaya sama dengan kita. Ini berarti umum ya? Ya. Cara umum ini ya? Kebutuhan dasar manusia itu 5 pada intinya. Ya. Apabila tidak terpenuhi bagaimana? Nah, apabila tidak terpenuhi maka dia akan mencari kasih sayang. sama dengan tadi kasih sayang, perhatian, ya. Kasih sayang. Caranya kalau bisa jangan yang negatifnya. Nah, itu dia ya. Cari perhatian dengan cari perhatian dengan kemampuan itu. Jadi ini wajib pemenuhan ini. Jangan kasih sayang. Pada dasarnya manusia sekarang ya nggak mungkin kan Wajib berarti ya? dari 5 ini kira-kira ada yang tidak ibu butuhkan kan? Iya sih. Ya kan? Butuhkan semua kan? Iya. Itu ya. Senang kita butuh kasih sayang apa lagi? Nah, Menguasai. Oh iya. Saya kepada anak. Berarti salah satu nih Pak Wiwi kesenangan ini yang hobi olahraga, Mancing, mancing. Itu harus terpenuhi. Itu bagian dari kesenangan. Iya. Bagian dari kebebasan. Sama juga bagian dari kebebasan itu Pak. Kak, bebas giling-giling Kak. Tapi kebebasan Saya sih. ada aturannya, ada norma-norma itu. Nah, ini dia, poin-poin itu ya. Tapi kenapa Pak di penguasaan itu kuasa yang gitu? Kenapa? Itu tadi ibu semuanya. Pada dasarnya ada bisa Pak. Ya, cuma karena laki-laki ada saking sayangnya. Maka kemudian ya sudah lah. Ya aja gitu ya. Tapi Ya, kalau kita dia tidak harus ya. apa ya? Dari penguasaan ibumu. Ibu mau baru ayahmu. Bapakmu. Tapi ibunya juga bapaknya satu. Itu contohnya beliau. Nah begitu kasih sayangnya ke ibu itu 3 kali, ke bapak 1. Itu maksudnya gitu. Oke, next. Ya, Pak. Oke. Baik. Dunia berkualitas. Dunia itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Tadi 5 dasar itu, kalau misalnya kita bisa memenuhi semua, maka dunia ini dikatakan berkualitas. Ini. Ya. Kalau belum punya pasangan Belum. Satu yang belum. Ada satu yang belum. kasih sayang ada. Ada lah. Iya. Kasih sayang. Dari anak. Dari anak, keluarga. Dari pacar, berapa ya? Kurang betul. Kasih sayang dari sama. Baik, sudah. Dia berkualitas. Kemudian nih, nah, Bapak Ibu, kita punya 5 posisi kontrol yang nanti akan mengarah ke satu posisi kontrol saja. Pertama adalah penghukum. Tadi sudah kita ceritakan, kita bahas bersama ya. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kita harus tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang ini merasa tidak nyaman dan bersalah terhadap diri. Kalau misalkan saya sebagai orang Jawa itu kalau udah jengkel sama orang saya diem. Silent. Kalau Itu nggak namanya Pak, bahasa. nah dia itu adalah pembuat merasa bersalah. Berarti contohnya dibully ya? Berbalik. Jadi kalau diem banyak berarti saya salah sih ya gitu diem. Ini kan Tidak gitu. enak rasanya. Ya, tidak nyaman ya. Merasa bersalah dan kemudian teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan selalu berupaya mengontrol murid secara persuasif. Jadi ini yang sering atau sekarang kita lakukan. Jadi teman dan memantau itu, jadi murid kita kan kita anggap sebagai teman. Ada beberapa guru yang memanggil muridnya dengan teman-teman. Jadi dia menganggap bahwa kedekatan mereka seperti teman, gitu ya. Dan juga pemantau. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tadi. Jadi kita memantau murid
supaya tidak melanggar aturan tadi itu mantap. Tapi kita berusaha merangkul mereka dengan sebagai teman. Nah, ternyata ada satu posisi lagi yang sekarang itu harus kita lakukan, yaitu posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi semua diserahkan kebebasan pada murid untuk bisa memperbaiki dirinya, tapi juga dari motivasi internal lagi. Jadi bukan kamu itu kalau begini nanti akibatnya begini, nggak begitu kan? Tapi coba kamu ceritakan kenapa kamu melakukan itu. Ketika kamu melakukan itu kira-kira apa akibatnya itu? Nah setelah akibatnya sudah tahu, terus bagaimana sekarang? Nah jadi semuanya terjawab dari murid sendiri, bukan dari kita yang ngasih solusi. Berarti harus ada proses dong menuju. Iya betul, harus ada proses. Makanya ini sudah kita hilangkan, ya kan? Ini penghubung pembuat bahasa itu. Nah sekarang posisi kita ada sini, teman dan pemain. Nah kita bergerak sedikit demi sedikit untuk menjadi manajer, supaya dia sendiri yang manajerialnya. Ya, maka kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi itu seperti ini. Ya, segitiga restitusi. Pertama yang di bawah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan kalau dia membolos, setiap orang pasti punya kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini menstabilkan identitas dulu bahwa dia bukan dia doang bahwa yang pernah bolos, misalkan temannya juga pernah bolos. Dia distabilkan dulu identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimatnya biasanya kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Pasti dong punya alasan kamu melakukan bolos tadi. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia membolos karena ingin cari perhatian. Kamu bisa dong cari perhatian dari wali kelasnya bukan dengan membolos. Ya, dia cerita misalkan ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu nggak kita pernah bikin keyakinan di kelas? Ya kan? Ada nggak keyakinan kelas yang kaitannya dengan itu misalnya seperti itu? Maka dia akan berpikir dia saya nggak bertanggung jawab misalnya. Ada harus bertanggung jawab. Satu kata tapi ini merupakan keyakinan bertanggung jawab. Nah itu kan berarti dia tidak tahu bahwa dia saya sepakat bahwa keyakinan itu sudah saya langgar atau sudah saya tidak lakukan. Ya. Sekarang kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi setelah tahu kesalahannya apa, menstabilkan dulu, validasi tindakan yang sudah lakukan, kemudian menanyakan keyakinan. Oh iya Pak, saya sudah tahu, saya akan melakukan perbaikan. Perbaikannya juga munculnya dari murid sendiri, bukan dari kita. Gitu ya, misalkan murid terlambat itu kamu bangunnya ini jam segini enggak begitu. Tapi munculnya solusi adalah dari murid itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa kalimat, ya, kalimat posisi yang bawah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi berusaha untuk menstabilkan identitas dia, menemukan identitas dia. Ya. Kemudian ini sisi yang kedua, sisi yang sebelah kiri ya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah gitu jadi. Didukung. Jangan dulu gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sepertinya kalimat yang kedua yang sering kita pakai. Ya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang sering kita pakai biasanya yang kedua ya. Dan yang terakhir ini sisi ketiganya menyarankan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di kelas ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal atau kayak gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Biasanya yang terakhir kamu mau jadi seperti apa sih? Mau jadi Kamunya apa sih? ya, Semuanya
mau jadi apa mau besok gitu ya. Jadi isi pernyataan keyakinan itu ini ya. Ya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu lebih kepada menanyakan apa yang dia yakini. Sisi positif apa yang dia yakini. Ya pada saat kita membuat kesepakatan percaya bersama ini, pertanyaannya ini. Iya. Ini mau dijawab. Jadi 3 sisi ini bisa dilakukan ketika anak itu melakukan satu pelanggaran. Ya, ketika melakukan satu pelanggaran. Kemarin saya sudah juga mempraktekkan dengan siswa kelas 11 4, ya. Praktekkan ketika yang satu kasus 1 itu membolos, kasus 2 adalah mencontek. Ya, jadi dua-duanya sama seperti ini kalimat-kalimatnya, kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan apa namanya, saya mendengar dari guru A, kamu kemarin mencontek pada saat makan. Ya, betul atau tidak? Menanyakan dulu, betul atau tidak? Betul Pak. Yes, oke. Tidak ada manusia yang sempurna, kan gitu kan? Luar biasa. Berubah salah itu berapa Pak? Saya juga pernah gitu ya. Ini stabil, tidak salah gitu. Ya, harus stabil kan dulu. Iya. Nah, ini beberapa kalimat yang bisa ditanyakan. Ya, Pak. Ngebom-bom dulu lah istilahnya gitu ya. Ngomong anak tuh nggak langsung terbuka, aku salah. Judgement lah ya, kami judgement ya. Ngomong dulu gitu ya. Ini beda dengan yang lain, beda dengan yang lain. Service. Nah, berikutnya adalah ini. Ambulans. Ya, berbeda. Kamu pasti punya alasan. Kenapa sih kamu bisa nyontek? Padahal kamu tuh bisa. Nilai kamu kan ulangannya apa? Tugasnya kan bagus-bagus semua, kan harus nyontek. Kamu pasti punya alasan biar dia ceritakan. Ya, biar diceritakan itu validasi tidak, memvalidasi sebab mana semalam saya nggak belajar, mungkin ibu saya sakit, dan sebagainya. Bisa kan seperti itu? Jadi tahu alasannya. Alasannya tidak ada yang salah. Nah, yang terakhir kemudian kita sebenarnya pengen mengajak orang itu merubah sikap dia yang salah itu, tapi dengan solusi dari dalam dia sendiri, gitu ya. Kamu tahu kan di akhir Nah, kelas itu yang sulit. Iya. Kira-kira PR-nya di situ. Ya Pak, apa kira-kira keyakinan kelas yang tidak kamu lakukan atau sudah tidak dilakukan? Ya, saya tidak mandiri dan seterusnya. Karena saya harus dibangunkan paginya itu berarti nggak mandiri. Terus bagaimana selanjutnya? Baik Pak, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan memperbaiki. Nah, kira-kira memperbaikinya seperti apa biar mereka jadi positif? Di sini untuk memilih dia ya. Iya. Kesalahan. Jadi prinsipnya, kesimpulannya adalah budaya positif ini adalah bagaimana membudayakan pertama bahwa kita berpikir positif. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan teori kontrol tadi kita mengubah semuanya ke posisi manajer. Ya, posisi manajer bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman juga, bukan sebagai pemantau juga, tapi apa namanya? Manajer. Supaya dia bisa memanage dia Sebagai Ya. biasanya segala sesuatu yang kita sepakati. Nah, di situ kadang-kadang orang untuk mengambil intinya yang disepakati yang benar pasti nanti ada yang benar. Nah, itu akan bikin kesepakatan. Nah, kita di suatu benar itu pasti ada yang dilarang kan. Nah, dia dilarang pasti nanti ada yang melakukannya. Nah, Tadi di sini pengakuan diri tadi ya. Nah, penyelesaiannya itu dengan manajer tadi. manajer ngomong Di situ Mas. bahasa memang lemah lembut. Ya. Ini beda yang betul. Waduh. Salah justru minta maaf. Oh iya, lemah lembut. Lemah banget, lembut banget. Kalau kita lebih ketat masak. Yang mulai pengalaman. Iya mas, gue banget deh. Banyak itu. Tadi katanya kan ada yang salah hanya melakukannya. Tidak ada yang hukuman atau hanya gimana cara kita manajemen mereka. Ya. Itu gimana cara? Ya, jadi gini, bagaimana kemudian si siswa itu, si murid itu lebih banyak disuruh bercerita. Coaching. Bercerita. Jadi coaching ya? Sama seperti coaching. Kita hanya mancing-mancing dikit biar mereka cerita yang banyak. Dan dari cerita yang banyak itu pasti mereka punya solusi tersendiri buat dia sendiri sebetulnya kan. Sebetulnya itu. Ya, tanpa kita harus. Berarti kamu harusnya begini, nggak boleh begitu. Dulu itu nggak boleh begitu sekarang. Jadi kita memanasin mereka gitu. Iya. Tapi banyak anak kita tuh pinter bohong gitu loh, bingung loh
keyakinan kelas itu tidak hanya diyakini kemudian ditempel kemudian tidak diingatkan, sebetulnya enggak. Betul, setiap kali pembinaan wali kelas juga harus diingatkan kalau kita sudah dengan kelas itu. Mereka terus berubah terus. Iya. Dan siswa itu menurut saya ya, mereka tuh dengan karakter yang beraneka ragam itu, ada yang memang kena nih, kita secara ini kena ya. Tapi kalau dari sononya, dari rumahnya dia udah terbiasa dengan hukuman dan cuma gitu kayaknya dikasih gitu tuh, udah biasa aja gitu. Gitu tuh. Betul. Tapi harapannya dengan dia sering dihukum di rumah, di sini jangan gitu ya. Memberikan perlakuan yang berbeda. Kena ya. Kalau yang nggak biasa kita ini tiba-tiba kita keras tuh langsung kayak gitu, gitu. Nah, keyakinan kelas tuh bisa nggak ditempelin karena kesepakatan kelas? Ada nggak ya? Ada nggak? Itu ada. Kalau di kelas 10 ada. Ada wali kelas masing-masing. Kelas 10 ada. Dan wali kelas masing-masing kalau. Di awal pada biasanya ada dia. Keyakinan masing-masing Kesepakatan kelas. Ya. Masing-masing mapel atau Enggak untuk semua. Kelas itu. Jadi kelas itu. Kalau saya Kalau dulu memang saya di kelas yang seperti ini ya. yang bergerak itu namanya kesepakatan kelas. Ya. Kemudian bergeser menjadi keyakinan. keyakinan kelas? Oh keyakinan. Sebenarnya sama, ininya sama. Yakin sama sepakat. Cuma takutnya begini, kesepakatan kelas itu hanya berarti nanti berlaku di kelas itu doang. Kalau dia udah sampai rumah udah nggak diyakini. Tidak terbawa ke Nah, dirinya. gitu. Tapi kalau udah keyakinan kelas, harapannya apa yang diyakini di kelas, dia diyakini juga di rumah. Dia diyakini juga di jalan, dia diyakini juga di tempat lain. Sekali ya. Saya kebetulan belum kasih nyatanya, jadi saya mau mencoba. Iya. Kalau pacarnya nggak boleh ya. Iya. Sampai cari setuju. Sampai sini Kelas 10 sudah sih Kak, asal Ada ini, nanti saya coba. Bagi-bagi kan. Terima kasih informasinya. Semoga aja yang males. Perlu apa? Nanti kan di bed. Itu tidak. Iya. Tidak positif itu. Background Tidak ya. ada yang alas. Tidak positif itu. Gimana? Oh iya. Maksudnya tuh wali kelasnya yang menggunakan Sudah berintegrasi di beberapa macam anak dan sifatnya juga dari wataknya. Kita sebagai guru juga untuk bahasa juga kadang-kadang untuk menerapkan juga susah untuk begitu Pak. Iya. Ya, kalau saya nih ya seperti begini adanya gitu ya. Karena kalau orang enak ngomong gitu, kadang-kadang saya tuh mau zero point aja. Di mana salahnya udah di situ. Di mana kesalahan harus ada gitu. Tapi kalau ngomong aib-aib begini, aku nggak bisa gitu. Bukan aku banget Sebenarnya bukan pertanyaan itu Pak. Sebenarnya lebih kepada kita memberikan pertanyaan pemantik sih. Nah itu yang susah. Dari Bang. Kita Sama ambil sih kalau pemantik siswa untuk ngomong, Ya. untuk bercerita itu susah. Nah dan kita menjadi pendengar yang aktif juga susah. Iya. Kita dengerin apa? Kita contohnya aja dari Saya rumah. sudah dengan yang aktif ya. Contoh di rumah. Itu yang susah. Iya. Contoh di rumah aja kita nih sama anak, sama istri, atau sama tetangga, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan apa aja itu penguasaan tadi ya, keinginan dasar manusia penguasaan tadi mungkin yang mempengaruhi. Ya itu kelemahan kita Iya. untuk bisa menjadi manajer yang baik. Nah itu bahasanya Dan terbawa juga mungkin dengan background pendidikan kita dulu. Nah, yang dilempar kartu tadi ya. Kalau situ saya sedang dapur lagi Pak. Hapus, tung. Tapi pengaris masih nikmat tuh, pengaris nih. Pengaris kali ini ya. Di mana dalam gitu. Kalau saya dulu gini, top meja. This is the window. Mana belum apa-apa saya bilang. Saya orang baru. Maaf, belum aja. This is the window. Ayo. Tapi itu bawa juga kan kayak gaya film kelas. Karena nggak tahu dulu. Karena nggak pakai kapur lagi. Dapur lagi ya. Enggak, boleh tanya nama. Iya. Sekarang lebih apa ya? Humanis lah. Lebih lembut. Lebih humanis. Kita tarik ulur aja. Karena itu tadi aku pinter ngomong, pinter bohong gitu. Ya, betul. Kita mau kita balikan fakta gitu. Aduh. Jadi itu yang susah itu adalah kita mengajarkan budaya positif tadi. Nah itu. Ya, yang positif
lah pasangan kita guru zaman sekarang. Iya. Ya mungkin bahasanya tadi Pak. Kalau dulu kita ditegur sama guru atau orang tua saja, kita udah langsung belum sih. Sekarang kan ditegur sama Tuhan. Nah, mereka punya ini Pak, punya sifat penguasaan, pengen menguasai. Iya. Kontrol penguasaannya jadi pengen menguasai. Belum ada salahnya. Jadi dia nggak mau dipersalahkan begitu. Ya, itu nggak boleh bersalah. Betul. Nah, dia punya alasan. Nah, alasan itu sebenarnya yang kemudian kita perlu menggalinya. Balikan lagi ke mereka. Mungkin salah satu sebab kenapa mereka tidak boleh bersalah. Karena tadi ada penyampaian. Guru ngomong sedikit aja langsung ke dia. Sedikit aja ngomong apapun kita jadi didinas katanya. Jadi mereka udah mempunyai kekuatan juga dari orang tua juga seperti itu. Ya dulu kan pernah juga kejadian di sini tahun berapa dulu anak-anak yang tidak dinaiki disuruh pindah. Malahan mereka itu bukan tidak dinaiki lagi, harus ikut ulangan 5 orang biar dia naik. Saya jadi pengawas 5 orang. Kenapa? Mereka lakukan dinas waktu itu. Akhirnya mereka ikut ulangan 5 orang. Akhirnya mereka dinaikin pas naik ke pindah. Jadi gimana ini payungnya ini? Jadi kita harus juga. Memang harusnya selaras ya. Selaras Iya. dinas. Kayak di lapangan. Ini memang seperti ini. Kadang-kadang yang memang masuk bodoh aja lah. Mau dimakan aja, materi mau enggak terserah. Jadi seperti itu ya kan. Tidak sesuai lagi kita sebagai buku jadinya. Oke, kita yang bagi. Tapi saya pernah baca ya seorang ya oke. Ya. Baik. Punten. Ya dulu ya diskusinya ya. Enggak selesai. Oh, udah selesai. Saya mau duduk tadi. Enggak, tadi kan bicara mengenai tadi Pak ini. Kadang kita mau kayak udahlah saya udah mau masuk atau enggak ke materi biarin aja. Itu pernah saya baca juga seorang siapa ya ulama KP pernah ngomong katanya sebagai guru itu tidak perlu memaksakan anak itu jadi pintar. Siapa yang bicara Baik. Nah itu, jadi dia pernah bicara gak usah memaksakan anak itu jadi kita gimana Pak Muhyiddin? Mohon maaf. Pernah saya dengar itu. Iya, jadi kita tidak usah memaksakan anak itu untuk menjadi pintar. Sudahlah bekerja sajalah berikan yang terbaik sesuai dengan sesuai tupoksi saja seperti itu. Karena kalau kita memaksakan anak itu menjadi pintar, maka kecewa yang ada Kita kecewa ya. itu. Ini agak ini juga dengan pernyataan ada yang istilahnya. Nah, Itu bagaimana? kalau di pendidikan guru penggerak ini, kita lebih kepada ada namanya pembelajaran diferensiasi. Kemudian kita memberikan pembelajaran sesuai dengan mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, sekarang diterjemahkannya seperti itu. Jadi kita harus punya data dulu. Oh, si anak itu kinestetik, anaknya bagus visual. Iya, kita si anak itu visual aja. Oh, kita harus memberikan pembelajaran yang mereka tuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi tetap kita memberikan pembelajaran, bukan kemudian ya sudah yang penting kita memberikan pembelajaran. Bukan gitu. Menurut saya tetap kita memberikan yang semestinya, tetapi memang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Iya. Menyesuaikan dengan saya tuh belajarnya begini loh, memang harus jalan-jalan gitu. Carilah permainan yang sesuai dengan ya. Dan itu juga pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti semua anak harus mampu materi itu harus mampu di semua anak, dikuasai semua anak. Ada yang dia mampunya 100%, ada yang mampunya 80%, ada yang 50%. Gitu. 50% itu jangan kita anggap dia bodoh, tapi dia mungkin dia punya yang lain. 50%-nya gaya belajar visual, atau estetik misalnya, itu 100%-nya gaya visual misalnya.
Jadi tidak di adjustment kemudian ya cuma 20% ya. Iya. Karena memang gaya belajarnya begitu gitu. Sudah Maklumi ya. yang menerapkan pembelajaran diferensiasi. Belum, saya sendiri belum melaksanakan. Karena saya Kalau kita Karena saya Iya. saya cuma maklumi saja. kalau saya tuh merasa beratnya pembelajaran diferensiasi karena jumlah siswa kita Tuh, kalau cuma 10 satu kelas wah asik-asik untuk aja. mengingat 40 siswa atau 30 siswa dengan Lapangnya kondisi kayak yang gitu. Yang sepi penuh Ada gitu tiga kan. kelompok kan ya? ya Diferensiasi itu 3 kelompok ya. Sebenarnya Video, bisa dibagi ya. visual kinestetik. Kinestetik. Itu Kalau harus sana visual, kinestetik, audiovisual. Jadi kita secara dulu. harus beda dulu ya belajar beda itu apa Ya, makanya nah sekarang saya- cara menganalisis data kalau tipis-tipis gimana antara visual Nah itu dia. ya Nah, itu. repot harus paham psikologi ya Ya, kayak saya tipis-tipis nih. Iya, saya juga tipis-tipis. Beda dulu. Tipis kayak aku. Pak, soal ini saya mau tanya nih, masih terakhir ya. Nah, di kelompok di PMM ini apa namanya Merdeka Belajar ini kan tadi ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, bila mereka melanggar, misalnya sudah ada pertanyaan, tak, sudah ada komunikasi dengan wali kelas atau guru. Terus kalau dulu-dulu kan kita memanggil orang tua, kita apa namanya ke bimbingan konseling. Apakah di keyakinan kelas itu juga akan meningkat ke arah sana kalau mereka melanggar? jadi kalau di keyakinan kelas itu lebih kepada muridnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan jadi prosesnya tidak bisa sebentar jadi prosesnya secara rutin nggak bisa dalam waktu itu selesai nggak bisa besok panggil lagi ngobrol lagi besok lagi panggil lagi sampai anak itu sadar ada kesalahan jadi untuk pemanggilan orang tua itu dihindarkan justru. Oh gitu. Nah, karena sama aja dengan membuat tidak nyaman gitu ada konsekuensi berarti kan konsekuensinya apa Pak? Nah, dipanggil Orang tua itu dari yang nah itu terakhir. nggak nyaman tuh konsekuensinya itu merasa tidak nyaman gitu jadi kita ke bagaimana murid itu menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki oleh murid itu sendiri Kesadaran dirinya iya internal tadi Solusi ya. terakhir lah ya. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, solusi terakhir dan waktu yang sudah sangat panjang baru kita panggil. mungkin solusi terakhir sangat terakhir dan kelas 12 sudah mungkin bisa dibaca Kalau udah kelas 12 kayaknya udah lanjut itu biarin aja lah gitu kan. Balik ke pembelajaran diferensiasi ini. Kalau misalnya disepakati semua kelas itu, kita sudah menentukan bahwa anak yang tipe kinestetik sudah kita kelompokkan misalnya sederhana. Jadi semua guru yang masuk itu sudah tertera kelompok itu. Oh, sama boleh ini kinestetik ini audio ini sosial gitu. Karena sama kan setiap pelajaran kita tipe anak itu semua pelajaran sama gitu. Bisa nggak sebetulnya semua kelas ini sudah ditentukan? sebenarnya bisa Pak karena mereka sudah tahu kalau saya kinestetik ini berarti tapi sebenarnya ini sekarang itu tidak kemudian dikotak-kotakkan Tidak dulu boleh. waktu awal ada pembelajaran diferensiasi itu seolah-olah dikotak-kotakkan saya kinestetik saya nggak begitu sebenarnya jadi pada proses pembelajarannya sama cuma pada saat mereka memahami materinya itu kita memberikan satu materi atau memberikan satu bahan ajar yang sesuai dengan mereka misalkan kalau visual ya kita beri bacaan kita beri ini visual kita lihat video visual gambar Kayaknya bervariasi. Bervariasi. Paling yang bisa dilakukan sementara sekarang ya pembelajaran kita visual di visual Dan gonta ganti mungkin ya. ya mungkin awal visual boleh pada saat penugasan bisa sendiri-sendiri Ya. salah yang penting bahwa jangan sampai anak itu merasa dikotak-kotakan sebenarnya ya, jadi kenyaman Bisa. dari kotak Udah boleh. Ya dengan cara ini kan ada yang audio tadi ada Iya. visual kan. Penampilan begini dia sudah Visual. terus kalau kita ngobrol dari sini ini dari hasil itu kan juga audio yang mengingatkan. Kemudian kerja kelompok tadi apa? Kinestetik, ini kita suruh Games. games atau membuat apa tuh namanya?
ini dia bisa jelasin, Iya. kan? Ada. Nah, belajarnya memang menyerap ilmunya beda, ya kan? Oh, Kalau karena video dia ya, ada kelemahan. makanya sih tapi isinya masuk gitu ya audio. Karena dia audio. Karena dia punya kelemahan, tidak bisa dengan visual, maka audionya yang ditingkatkan. Iya. Dan Baik, saya kira sih ya. iya, Iya. Terima kasih diskusinya hari ini. Iya. Sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik lagi, terutama untuk murid kita di SMA 4 Semarang. yang apa-apa. Mari kita tutup kesempatan diskusi kita hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.